Main wa ila musannifadil kitab mukatibilatil kitab walis syafaati hadil Quran wali manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil iddati. Adapun ini itu suatu fasal di dalam menerangkan hukum-hukumnya iddah. Wa anwa'ul mutadati, dan macam-macamnya perempuan yang dalam keadaan beriddah. Nah, ini hukum-hukumnya iddah. Waya adapun iddah lugatan dalam tata bahasanya itu al-ismu nama, itu ismuman, nama seseorang iktadda yang apa maknanya situ Pak? Bermasa, berhitung ya? Apa? Berhitung ya? Wasaran hitungan maksudnya, dihitung sampai dia nanti itu apa namanya, boleh nikah lagi. Wasaran, dan di dalam syariatnya itu tarabbusul mar'ati, diamnya seorang perempuan, muddatan di suatu masa, yu'rafu yang diketahui, fiha di dalam masa tersebut, bara'atu rahimiha, bebasnya rahimiha, bebasnya rahimnya perempuan tadi, biaqra'in dengan 1 tahun, satu masa ya, di beberapa, oh ya, biaqra'in dengan beberapa masa suci, au sahrin atau hitungan bulan, awad'i hamlin atau lahirnya kehamilan. Jadi yang disebut iddah menurut syariatnya yaitu diamnya seorang perempuan ketika sudah dicerai, di masa-masa yang diketahuinya ketika dia itu sudah bebas rahimnya dari masa suci, baik itu nanti iddahnya tuh hitungan dengan masa suci, atau hitungannya dengan bulan, atau hitungannya dengan melahirkan. Nah, kalau dicerai bebas ya kan, berarti iddahnya memakai sucian 3 kali sucian. Kalau kok ditinggal mati, hitungnya pakai bulan. Kalau ditinggal mati atau dicerai dalam keadaan hamil, maka ditunggu hamilnya sudah melahirkan. Nah, itu beda kalau kemarin meteng nganggur itu ya, nggak ada iddahnya, bukan termasuk iddah maksudnya gitu. Wal mu'tadatu, dan adapun perempuan yang masa iddah itu derba ini ada 2 macam. Yang pertama itu mutawaffa, yang ditinggal mati, siapa anha, perempuan tadi, siapa zaujuha gitu ya, suaminya daripada perempuan yang beriddah. Yang pertama yaitu cerai ditinggal mati itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, Pak Giwa kan yang ditinggalin dia, bukan dia ninggal mati ya. Sama Pak Topik itu nggak punya iddah, tapi kalau Pak Giwa, kalau perempuan maksudnya ditinggal mati lakinya baru punya iddah. Kalau laki-laki ditinggal mati istrinya ya kebetulan gitu loh, cepat-cepat nyari lagi kesempatan. Kalau masih hidup nggak berani Pak Lupi ya kan itu. Wa ghairu mutawaffa, dan perempuan iddahnya perempuan yang tidak meninggal, anha dari siapa suami, anha dari perempuan tadi. Fal mutawaffa, maka adapun perempuan yang ditinggal mati, anha dari perempuan tadi, siapa zaujuha, suaminya perempuan tadi, ingkana jika ada siapa perempuan tadi itu khurratan merdeka, hamilan juga dia kok hamil, fa'iddatuha, maka adapun iddahnya perempuan merdeka yang hamil tapi ditinggal mati, an wafati zaujiha, dari meninggalnya suaminya, itu biwad'il hamli, iddah selesai iddahnya dengan keluarnya atau
lahirnya kehamilannya. Itu yang enak itu yaitu sudah hamil 9 bulan, suaminya meninggal 2 hari, dia melahirkan, terus besok kawin lah lagi, gitu. Biar 2 hari, biar sehari, biar sedetik, kan? Asal dia perempuan kok hamil ditinggal mati, kok dia melahirkan, ya cuman ya jangan dikepruk-kepruk gitu ya. Maksudnya apa sendiri gitu loh ya. Gara-gara pengen ibaratnya cepat kawin lagi ya kan, perutnya yang besar tadi, hamil tadi di mau pajet biar keluar, jangan. Ini ya. Maksudnya kalau perempuan ditinggal mati kok dalam keadaan hamil, maka habis idahnya itu hamilnya nanti melahirkan gitu. Masa idahnya habis itu ketika melahirkan gitu ya. Itu beda dengan yang hamil tanpa nikah kemarin loh ya. Nah, ini maksudnya sudah nikah sohihun, sudah nikah gitu. Kuluhu ya semuanya kehamilan. Khatasani, sehingga yang kedua tu amina, ya itu tu amina, aman gitu ya. Dua apa? Kembar dua. Ma'imkanin nasbihi nisbatil hamli beserta memungkinkannya nisbatnya kehamilan. Maksudnya gini, walaupun tahu umpama anaknya tuh 2 gitu ya, dalam itu asal yang satu tuh sudah keluar ya sudah idahnya selesai. Lil mayiti untuk mayit, walau tamalan, walaupun dalam tanggungan, kaman fiin, seperti orang yang meniadakan bilianin dengan lian. Falau mata, maka ketika mati siapa sobiun anaknya, layu ladu yang tidak dilahirkan misluhu yang sepadannya, anil hamilin dari orang yang hamil, faidatuha maka adapun idahnya itu biashurin dengan bulan-bulan, la biwat ilhamli bukan dengan keluarnya kehamilan. Maksudnya gini, umpama dia itu hamilnya itu keguguran gitu ya. Nah, maka dia hitungannya itu dengan apa? Dengan istilahnya tuh bulan nanti, bukan dengan apa namanya? Kehamilannya. Dihitung ketika suaminya meninggal, dia tidak hamil, maka nanti idahnya kan 4 bulan. Lah nanti dihitung begitu. Nah, bukan karena kehamilan apa anaknya lahir gitu maksudnya. Wa ingkana, dan jika ada siapa perempuan itu khailan, tidak hamil gitu ya, faidatuha maka idahnya perempuan tadi itu arba'atu asyurin 4 bulan wa asrin dan 10 hari minal ayami dari malam-malam bilayaliha dengan minal ayami dari hari-hari bilayaliha dengan malamnya 4 bulan 10 hari. Wa ta'tabiru, dan diibaratkan apalah suruh bulannya bil hilal bil ahillati dengan tanggalan ya, atau bulan ya, ma yaitu sesuatu masa amkana yang memungkinkan apa ma, wa yukamilu, dan juga menyempurnakan al mungkasari yang istilahnya itu apa tuh namanya terpisah-pisah, salasina dengan 30 apanya yauman harinya. Andai kan kok enggak jelas bulan ini apa berapa bulannya, maka dihitung 30 hari itu gitu. Jadi idahnya perempuan sekarang idah apa ya, suaminya meninggal, maka ketika dalam keadaan hamil idahnya itu hingga sampai kehamilannya lahir. Nah kalau enggak hamil maka idahnya 4 bulan 10 hari. Nah, gitu maksudnya itu ya. Andai kan enggak jelas ngitung bulannya, umpama kan enggak tahu apa 28 hari apa 30 hari, maka dihitung wae 30 hari. Berarti 30 kali 4 berapa hari? 120 ditambah 10 hari, 130 hari, berarti sudah boleh kawin lagi ya, itu maksudnya gitu
Jadi kalau orang kok meninggal, perempuan ditinggal meninggal suaminya, hamil atau tidak? Kalau hamil, iddahnya sampai bayinya lahir. Kalau nggak hamil, 4 bulan 10 hari. Itu kalau lakinya mati, tak diracun, tak apa, tidak tahu lah. Pokoknya lakinya mati, ya itu. Sekarang wagharul mutawafa. Yang kedua yaitu ketika suaminya tidak mati. Anha dari perempuan tadi, siapa zaujuha, suaminya perempuan tadi. Ingkana jika ada siapa perempuan itu hamil, istrinya hamil, terus dicerai. Faidatuha maka idahnya perempuan yang hamil itu biwatil hamli, dengan lahirnya kehamilannya, keluarnya anak. Al mangsubu yang dinisbatkan li sohibil iddati kepada orang yang mempunyai iddah. Jadi iddahnya kehamilan ini yang masuk punya suami loh, bukan yang nganggur loh ya. Maka iddahnya yaitu anaknya lahir. Kalau yang nganggur kemarin kehamilannya bukan termasuk iddah, maka boleh dinikahi, itu maksudnya. Tapi kalau dalam keadaan iddah yang seperti ini tidak boleh dinikahi. Wa ingkana, dan jika ada siapa perempuan itu hailan, tidak hamil, wa ya adapun perempuan itu min dawatin, haidi artinya min sawahibil haidi, masih haid, perempuan dicerai suaminya kok dia masih haid, faidatuha maka adapun iddahnya perempuan tadi itu salah satu kuruin 3 kali sucian. Haid, suci, haid, suci, haid, suci lagi, baru boleh nikah lagi, itu maksudnya itu. Nah, jangan kok ibaratnya wah 3 bulan Pak, enggak tentu, tinggal tergantung haidnya gitu loh ya. Wahya adapun 3 kali sucian itu al-adharu, hukum yang untuk pedoman. Wa ing tuliko, dan jika kok dicerai siapa perempuan tohirun dalam keadaan suci, bi'an bako, gambarannya jika masih ada min zamani toriha, dari zaman sucinya perempuan tadi, bakiyatan maka tetap ba'da tolakiha, setelah dicerainya tulakiha, setelah dicerainya perempuan tadi, ingkodot maka selesai apa iddatuha, iddahnya perempuan tadi, bitokni di dalam ketentuan fi haidiha, di dalam haidnya, fi haidotin di dalam satu haitan, salah satun yang 3, fi haidotin di dalam haid, salah satin yang 3, autulikot atau ditalak, dicerai, haidin dalam keadaan haid, au nufasain atau dalam keadaan nifas, ingkodot maka selesai apa iddatuha, iddahnya perempuan tadi, atau dihitung ya, wabitokniha, dan dengan ketentuannya perempuan tadi, fi haidotin di dalam haid, robiatin yang ke-7, wama, dan masa bako yang masih tetap min haidiha, dari haidnya perempuan tadi, layu sabu tidak dihitung, layu sabu tidak dihitung apa haid koroan kepada kesuciannya. Maksudnya gini, ngitungnya itu yaitu umpama kalau dicerai keadaan haid, ya ketika dari haid itu dihitung. Ketika dalam keadaan suci, ngitungnya nunggu ketika sudah haid, gitu, kurang lebih begitu maksudnya. Wa ingkana, dan jika ada patil kal mutadati, demikian iddah itu sogirotan, masih perempuan kecil, ya kan, mentolo umpama kan, umur 6 tahun dinikah umpama. Kabiratun atau sudah tua, lam takhid yang tidak haid aslan sama sekali, sudah tua umpama Pak Giwas, untuk yang sudah tua kok dicerai umpama. Walam tabeluk, dan juga tidak sampai apa sinul yaksi, tahun monopos ya, aukanat atau ada siapa perempuan tadi itu mutakhayyiratan, enggak jelas maksudnya, entah monopos entah kadang haid, awasiatan atau monopos, faidatuha maka iddahnya perempuan yang masih kecil atau monopos itu salah satu ashurin 3 bulan. Kalau kok masih kecil, kira-kira belum bisa hamil, ya kan,
umur 5 tahun ya, umur 5 tahun atau kurang dari 9 tahun ya. Nah, itu kok kira-kira belum bisa hamil atau yang sudah ketuaan, itu maka idahnya 3 bulan. Hilaliyatan yang golongan bulan rembulan. Ining tobako, jika kok tetap apa tolakuha, tolaknya perempuan tadi ala awali syahrin, atas awal bulan. Fa'ing tulikot, maka jika kok dicerai siapa perempuan tadi fi asnai syahri, di tengah-tengah bulan, faba'duhu, maka setelah itu hilalani, ada pun 2 bulan lagi. Bikamali wayuk malu, dan menyempurnakan al mungkasiri, yang terkurangi gitu, terpecah salah sinayaman kepada 30 hari. Umpama dicerainya dari tanggal 15 ya kan, maka dari tanggal 15 sampai 30 kan 15 hari, baru ngitung 2 bulan. Lah terus bulan yang ketiga itu ngitung 15 hari sampai tanggal 15 yang kemarin mulai dicerai, itu ditambahi 10 hari ya, gitu maksudnya. Oh enggak usah 10 hari ya, 3 bulan tok ya gitu. Artinya begitu maksudnya. Yang penting hitungan 30 hari itu 3 kali gitu. Minasahri, dari bulan ar-rabi'i yang keempat. Fa'in khadot, maka jika masih khad siapa al-mutadatu, perempuan yang beridah fil asyuri, di dalam bulannya, wajib, maka hukumnya wajib alaiha, kepada perempuan tadi, apa al-idatu idah bil akro'i, dengan masa suci. Kalau masih khad pakai yang tadi 3 kali masa suci. Au batang kidoi, atau setelah selesainya khed al asyuri, yang batang kidoi il asyuri, setelah selesainya bulan, lam tajib, maka tidak wajib apa akrou, memakai hitungan suci. Kalau kok sudah monopos, maka tidak perlu lagi memakai 3 kali sucian, tapi ngitungnya 3 bulan. Tapi kalau masih khed, ngitungnya 3 sucian, gitu caranya ya. Wal mutallaqatu, dan perempuan yang dicerai qabla dukhuli, sebelum sebelum dikikuk-kikuk, sebelum dipitik-pitikan, biha, dengan perempuan yang ditalak, la iddata, maka tidak punya iddah alaiha, kepada perempuan tadi. Mau nampak tamrin, wah pergi. Apa untuk contoh ini? Pak Ci ngantuk juga. Pak Ci, Pak Janis mau nikah ya kan? Wah tapi nggak cocok ini, nggak cocok. Pak Giwo, Pak Topik ya kan, Pak Topik nikahi perempuan, kan itu. Terus ketika malam pertama belum digituin, dia minta cerai. Terus dicerai sama Pak Topik atau Pak Giwo tadi. Maka yang model seperti itu ya kan, itu tidak membutuhkan iddah, belum di apa-apoi kok. Itu ya. Kalau masih perawan ya, wah kebetulan yang apa, jando rasa perawan itu. Kalau mau ketakutan. Dengan burungnya Pak ya. Burungnya burung cicak rawa. Perawane takut dengan burungnya cicak rawa. Sawaun basaroha, sesama juga menyentuh kepada perempuan tadi siapa zauju suami, fima, di dalam anggota badan dunal farji, yang selain farji, amla atau tidak, mungkin sudah di embus atau apa gitu kan, tapi belum digituin, kan, sawahnya tadi belum sama sekali belum diulik-ulik. Maka yang seperti itu tidak punya iddah. Itu perempuan merdeka. Jadi perempuan kok ditinggal mati, kalau hamil iddahnya ketika hamilnya melahirkan. Kalau dia tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan dicerai biasa, kalau hamil yaitu ketika kehamilannya melahir. Kalau kok tidak hamil, dicerai biasa, iddahnya 3 kali sucian. Terus kalau yang dicerai itu anak kecil, kira-kira belum bisa hamil, atau orang menopause yang nggak haid lagi, maka iddahnya kalau dicerai, iddahnya maka 3 bulan. Itu kalau perempuan yang merdeka ya. Sekarang hamba saya atau budak, walaupun sekarang nggak ada.
Wa iddatul amati, dan adapun idahnya perempuan amat atau hamba sahaya al-hamilu yang hamil, itu iddatul liqat ketika ditalak siapa perempuan hamil hamba sahaya tadi, tolakon kepada talak rojiian yang rojik, au bainan atau bain, talak 3 kali, bil hamli dengan hamil. Biwatihi artinya dengan lahirnya bayinya, bisarti nisbatihi dengan syarat nisbatnya hamba sahaya tadi ila sohibil iddati untuk perempuan yang mempunyai iddah. Wa qaul dari dawuhnya ke musannif ka iddatil khurati seperti iddahnya perempuan merdeka al hamil yang hamil. Fi jami'i ma artinya di semua hukum sabaqo yang sudah lewat. Wa bil aqra'i dan dengan hitungan suci ang tak tadu jika beriddah siapa perempuan amat bi qira'aini dengan 2 kali sucian, wal mub'adati, dan perempuan hamba saya yang mub'ad separuh dirinya sudah dibeli, sudah dimerdekakan, wal mukatabati, dan juga perempuan yang ditentukan ingin dimerdekakan, wa umul waladi, dan ibunya anak itu hamba saya ditengi tuane, itu namanya umul walad, itu kalau amati seperti perempuan amat tadi. Wabi suhuri, dan dengan bulan anil wafati dari ditinggal mati. Ang tak tadu jika beriddah siapa perempuan hamba saya bisa ini dengan 2 bulan, wa khamsi layalin, dan 5 malam. Wa iddatuha, dan iddahnya hamba saya ini tolaki dari dicerai biasa. Ang tak tadda jika beriddah siapa perempuan hamba saya bisahrin dengan 1 bulan, wa nisfin, dan setengah bulan, sebulan 15 hari. Ala nisfi atas separuh. Wa fi qauli syahro ini, dan di dalam qaul 2 bulan, wa kalamil Ghazali, dan ucapannya Imam Ghazali, yak tadi menghukumi tarjihihi kepada unggulnya hukum 2 bulan. Wa amal musanifu, adapun kiai musannif faja'alahu, maka menjadikan siapa kiai musannifu kepada 2 bulan aula yang lebih utama. Khaisu qala, jika berkata siapa kiai musannif, maksudnya gini, menurut Imam Ghazali itu 2 bulan gitu, atau qaul yang adhar 2 bulan, tapi kalau menurut musannif separuhnya orang merdeka, yaitu 1,5 bulan. Fa ini tadat, maka jika beriddah siapa perempuan amat bisa roh ini dengan 2 bulan, karena maka ada apa perempuan amat itu aula lebih utama anak tahan ya, perempuan hamba saya selebih baiknya 2 bulan. Wa fi qauli iddatuha, dan di dalam ucapannya iddahnya perempuan amat salah satu asudin 3 bulan. Wa huwa, adapun 3 bulan itu akhwatun, sekelilingnya, maksudnya kira-kira gitu. Kama seperti keterangan qala yang sudah berkata siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa alaihi, dan itulah 3 bulan itu jami uman, yaitu jam uman seluruh orang minal ashabi, wa alaihi, dan itu menurutnya itu 3 bulan siapa jam'un jamaah minal ashabi dari murid-murid Imam Syafi'i. Jadi hamba saya ada juga yang mengatakan 3 bulan juga, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 1,5 bulan. Cuman kalau musonaf ya mengatakannya 1,5 bulan, 2 bulan atau 3 bulan itu lebih utama. Jadi itu iddah untuk perempuan yang dicerai. Yang pertama, kalau ditinggal mati, kalau hamil, ketika hamilnya sudah melahir. Kalau ditinggal mati tidak hamil, iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai biasa, kalau hamil sampai kehamilannya lahir. Kalau dicerai biasa kok tidak hamil, 3 kali sucian. Perempuan yang masih kecil atau sudah menopause, maka iddahnya 3 bulan. Hamba sahaya iddahnya kalau hamil yaitu ketika hamilnya melahir. Kalau tidak hamil, maka iddahnya yaitu 1 bulan setengah. Faslun fi anwa'il mu'tadati wa kamiha wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.